Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Asrizal. Saya adalah seorang guru SMK. Kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu semuanya di mana saja berada. Terutama Bapak Ibu guru yang mengajar di SMP sederajat atau guru SMA sederajat. Nah, apa yang ingin saya bagi dengan Bapak Ibu yaitu bagaimana cara mengurut nilai ijazah siswa yang ketika mendaftar dalam kegiatan PPDB. PPDB ini artinya atau kepanjangannya adalah penerimaan peserta didik baru atau yang lazim kita sebut selama ini yaitu kegiatan penerimaan siswa baru. Nah, Bapak Ibu, di sebuah sekolah, apalagi sekolahnya itu sekolah besar, yang favorit lagi, tentu saja peminatnya sangat banyak. Bahkan para pendaftarnya atau calon peserta didik barunya, yaitu kadang-kadang mencapai pendaftarnya itu 5.000. Coba bayangkan itu sekolah besar 5.000. Nah, bagaimana cara mengurut datanya itu? Sebanyak itu. Kalau zaman dulu, guru-guru di setiap sekolah itu mengurut datanya manual. Coba bayangkan dari pendaftar pertama sampai nomor 1000 sekian itu akan diurut secara manual itu. Bagaimana caranya? Kalau untuk zaman sekarang kita waktunya diberi sedikit, kadang-kadang ketika selesai pendaftaran satu hari setelah itu langsung harus diumumkan peserta didik yang dianggap lulus di sekolah kita itu. Nah, bagaimana cara mengurutnya supaya cepat? Oleh karena itu, Bapak Ibu, dalam video tutorial kali ini akan mencoba berbagi dengan Bapak Ibu bagaimana cara mengurut nilai ijazah siswa ketika mendaftar pada kegiatan PPDB atau penerimaan peserta didik baru di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Oke, sebelum saya masuk ke tutorialnya, mohon dukungan kepada Bapak Ibu. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, kemudian like and share. Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan video-video tutorial saya berikutnya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, diperhatikan Bapak Ibu, saya sudah sediakan tabel seperti ini. Nah, pada tabel ini Bapak Ibu lengkap. Ini ada nomor urut, artinya nomor urut dari data siswa ini. Ini nomor urutnya. Sampai, kalau ini saya buat sampai 244. Nah, ini data siswanya sampai 244. Kemudian di sini juga lengkap nomor pendaftaran. Nah, ini nomor pendaftaran dimulai dari 001 sampai 244. Nah, kemudian lagi juga dilengkapi di sini di tabel ini nama calon siswa, laki-laki perempuan, lahir, ini tempat tanggal lahir, kemudian nama orang tua, ayah ibu, alamat, sekolah, tahun tamat, kemudian peminatan kalau ini di SMA, kemudian lintas minat, ini juga di SMA ada lintas minat, ada peminatan, kemudian nilai akhir matematikanya berapa, bahasa Indonesianya berapa, bahasa Inggrisnya berapa, IPA-nya berapa, kemudian ini jumlahnya ke bawah, kemudian ini nilai rata-ratanya. Kemudian Bapak Ibu, data ini saya buat-buat saja, saya tidak mau menampilkan data seseorang di media. Nah Bapak Ibu, ini nama SMA-nya saya buat-buat saja. Ini namanya SMA 1 Kami Bersama. Jadi saya tidak mau menampilkan nama SMA tertentu, saya nggak mau. Kemudian Bapak Ibu, tahun pelajarnya saya buat saja 2020, 2021, kemudian ini dalam rayon. Kemudian nama siswa ini Bapak Ibu, ini saya buat-buat saja. Tidak ada saya ambil nama orang, saya buat-buat saja, ini saya campur-campur saja. Kemudian tempat ini juga saya buat-buat saja ini Bapak Ibu. Kemudian tanggal lahir, tidak ada yang benar, tempat lahir juga tidak ada yang benar, saya buat-buat saja. Nama ayah juga saya buat saja, saya buat-buat saja gitu.
Kemudian nama ibu juga, alamat juga saya buat saja. Nama sekolah juga saya buat saja seperti ini. Nilai juga, nilai ini, angka-angka ini juga saya buat saja. Jadi kalau nanti Bapak Ibu yang menonton video ini, kalau ada kesamaan nama, tempat, dan tanggal lahir, mohon maaf Bapak Ibu, ini hanya saya buat saja, kebetulan saja sama. Nah, nanti supaya demi keamanan data pribadi kita masing-masing Bapak Ibu. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Cara yang pertama Bapak Ibu ini simpel sekali, kita harus blok data ini. Nah, membloknya dari nomor pendaftaran seperti ini. Nomor pendaftaran 001. Nah, bukan semuanya diblok, tapi dari nomor 001. Nah, ini ingat sekali lagi, kita harus blok dari nomor pendaftaran 001, bukan dari nomor urut 1. Nah, lihat Bapak Ibu, saya blok seperti ini, nomor 001, ingat nomornya saja. Saya blok ke kanan, kemudian saya blok juga ke bawah sampai nilai akhir. Nah, sampai data urut nomor pendaftaran 244. Kemudian setelah saya blok, saya tarik ke atas kembali seperti ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang membutuhkan tabel ini, supaya Bapak Ibu jangan repot-repot membuatnya di sekolah masing-masing, tabel ini saya tampilkan di deskripsi video saya ini. Jadi Bapak Ibu yang ingin membutuhkan tabel ini, silakan download saja di deskripsi video YouTube saya ini. Oke Bapak Ibu, saya ulangi supaya Bapak Ibu tidak ragu. Saya ulangi, saya blok data ini dari nomor pendaftaran 001, ingat nomornya saja. Saya klik 001, kemudian saya blok sampai data terakhir di kanan, sampai rata-rata seperti ini. Saya ulangi, saya blok nomor 001 sampai data terakhir di bagian kanan, yaitu rata-rata seperti ini. Kemudian saya tarik ke bawah, saya blok sampai ke bawah, sampai data terakhir. Data terakhir yaitu nomor 244 seperti ini. Nah, ini sudah terblok semua data. Saya tarik ke atas kembali. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian klik menu home. Ini sudah kebetulan sudah tampil menu home saya. Kalau tidak tampil menu home, Anda klik menu home dulu. Klik menu home seperti ini, kemudian tampil di kanan atas sort and filter. Klik tanda panahnya ini, sort and filter. Nah, ini ada tampilan seperti ini. Sort A to Z. Nah, ini cocoknya untuk mengurut absen siswa A ke Z. Jadi bagi siswa yang namanya berawal dari huruf A akan di atas, yang awal namanya Z akan di bawah. Kemudian sort Z to A, artinya nama siswa yang awal namanya itu Z, maka akan diurutkan ke A. Nah, itu artinya. Jadi sort A to Z, kemudian sort Z to A. Tetapi Bapak Ibu, khusus untuk mengurut nilai ijazah ini, kita lebih bagus mengambilnya custom sort seperti ini. Oke Bapak Ibu, saya ulangi dari awal, dari memblok. Saya lebih senang pasti. Nah, ini Bapak Ibu saya ulangi. Di sini saya blok nomor 001, kemudian saya blok sampai ke kanan, kemudian saya blok semua data sampai ke bawah, artinya semua siswa saya blok seperti ini sampai nomor 244 seperti ini. Oke, selesai seperti itu. Kemudian saya tarik ke bawah. Nah, kemudian saya klik menu home. Ingat Bapak Ibu, kalau belum tampil menu home, klik menu home. Kebetulan saya sudah tampil, tapi tetap saya klik menu home.
kemudian saya klik ini tampilan sebelah kanan atas ini, sort and filter. Saya klik ini, seperti ini. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, saya ambil custom sort. Saya klik ini, seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ini ada pilihan di sini, kotak dialognya. Di sini kita harus setting dulu ini yang di checklist ini, yaitu my data has header. Artinya ini adalah data paling atas. Nah, ini data yang paling atas kita adalah nomor 001. Jadi berawal dari 001, namanya Nurastati, laki-laki, perempuannya ini perempuan, kemudian tempat lahirnya ini Bandar Merah, kemudian tanggal lahirnya 28 April 97. Nah, Bapak Ibu, kalau kita klik atau kita checklist my data header, maka kalau kita klik sort by, maka inilah yang tampil. Ini 001, ini dia. Nurastati, ini dia. Bandar Merah, ini dia. Tanggal lahir 28 April, ini dia. Jadi bagusnya Bapak Ibu, ketika tampil seperti ini, kita buang saja checklistnya. Kalau kita buang checklistnya, maka yang tampil nanti di sini Bapak Ibu adalah kolom. Kita mengurut data adalah berdasarkan kolom. Itu yang paling bagus Bapak Ibu. Ini ada kolom A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Sampai T datanya. Artinya kolomnya sampai kolom T. Jadi supaya kita mengurut data berdasarkan kolom T, ini misalnya matematika berada di kolom O, bahasa Indonesia berada di kolom P, bahasa Inggris berada di kolom Q, IPA berada di kolom R, jumlah berada di kolom S, rata-rata berada di kolom T. Nah, Bapak Ibu, supaya kita tampil di kotak dialog ini adalah kolom A sampai T tadi, maka kita buanglah checklist ini. Saya buang checklistnya. Nah, kemudian saya klik sort by ini. Saya klik panahnya. Saya klik panah sort by seperti ini. Nah, artinya apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, yang tampil adalah kolom. Kenapa kolom B yang tampil? Karena kita di sini memblok mulai dari kolom B, maka ya kolom A tidak tampil di sini. Nah, kemudian pilihannya mana yang Bapak Ibu pilih? Berdasarkan apa Bapak Ibu memilih? Atau misalnya berdasarkan jumlah nilai. Jumlah nilai ini berarti kolom S. Nah, saya klik kolom S. Seperti ini. Nah, saya klik kolom S, berarti kita mengurut data berdasarkan jumlah nilai. Karena jumlah nilai berada di kolom S. Kemudian sort on ini atau value ini, biarkan saja ini. Yang value ini, biarkan saja. Kemudian yang tadi saya tampilkan di sini, order atau large to small to large, atau artinya saya klik ini. Nah, small to large artinya kita mengurut dari nilai yang tertinggi, nilai yang terendah di atas. Small itu artinya kecil, kemudian large itu besar, artinya kita mengurutkan data dari yang kecil ke yang besar. Kemudian large to small artinya kita mengurut data dari yang besar ke yang kecil. Nah, yang lazim, yang biasanya ini bukan sekadar biasa, memang begitu selalu setiap tahun kita mengurutkan data dari yang besar ke yang kecil. Maka kita nilai itu kita urutkan dari large to small. Artinya dari nilai tertinggi ke nilai yang terendah. Saya klik ini. Nah, lihat ini perubahannya nanti Bapak Ibu. Ini nomor di atas, nomor pendaftarannya 001, kemudian namanya Nurastati. Ketika saya klik OK, maka aplikasi Excel ini akan secara otomatis akan mengurutkan data siswa berdasarkan jumlah nilai. Ini. Oke, karena jumlah nilai berada pada kolom S seperti yang saya pilih di sini Bapak Ibu.
Oke, saya coba klik OK. Oke, Bapak Ibu, dilihat seperti ini. Nah, nomor pendaftar yang paling atas adalah 054, namanya Eka Febri Ustaputri. Kemudian ini datanya juga mengikuti nanti Bapak Ibu karena kita sudah blok semuanya. Kemudian lihat Bapak Ibu, jumlah nilainya 34 dan rata-ratanya 8,58. Udah dipastikan data yang paling atas adalah data yang tertinggi atau nilai yang tertinggi, kemudian berurut kecil-kecil sampai ke bawah. Oke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mengurut data berdasarkan jumlah atau berada di kolom S. Nah, kemudian ada muncul pertanyaan nanti, bagaimana kalau nilainya ada yang sama? Nah, ada juga pernyataan kita mengurut nilai berdasarkan mata pelajaran tertentu. Yang lazim itu dimulai dari mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian matematika, atau terserah Bapak Ibu lah. Cara mengurutnya seperti ini lagi. Sama saja caranya Bapak Ibu. Saya ulang blok lagi data ini. Nah, sama saja caranya Bapak Ibu. Saya blok data ini, nomor pendaftaran. Ini kebetulan di atas nomor pendaftarannya 054, saya klik ini 054, saya blok sampai ke kanan sampai nilai rata-rata, kemudian saya blok sampai ke bawah semua data siswa seperti ini Bapak Ibu. Saya tarik ke atas lagi, saya tampilkan yang di atas. Nah, saya ulang seperti tadi Bapak Ibu. Saya klik menu home, kemudian saya klik di bagian kanan atas ini sort and filter, saya klik. Kemudian saya ambil custom sort. Kemudian Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu harus jeli. Kalau Bapak Ibu checklist ini, maka yang tampil adalah di sini data yang paling atas, data siswa ini. Lihat ini ada kalau saya tarik ke atas, nah ini nomor 054, ini dia 054. Kemudian ada Eka Febri, ini Eka Febri. Nah, semuanya di sini akan tampillah data yang paling atas. Jadi bagusnya bagaimana Bapak Ibu? Kita tampilkan berdasarkan kolom saja, A, B, C, D, E dan seterusnya. Maka buang checklist ini Bapak Ibu, dibuang checklistnya. Kemudian tadi kita ingin mengurut berdasarkan nilai bahasa Indonesia. Nah, ini nilai bahasa Indonesia ini. Berada di kolom P. Nah, saya klik ini di sort by ini, saya klik ini, ambil kolom P karena bahasa Indonesia berada di kolom P. Kemudian sort on ini atau value ini kita biarkan saja. Kemudian di order, kolom order kita klik lagi ini, panah ini, tetap kita ambil Bapak Ibu large to small. Artinya kita mengurutkan nilai tertinggi large sampai nilai terendah small. Ini Bapak Ibu. Saya klik ini. Kemudian saya klik OK nanti. Maka yang akan berurutan adalah nilai bahasa Indonesia yang tertinggi Bapak Ibu. Kalau masih nanti Bapak Ibu lihat nanti perubahan di nama-nama siswa ini. Saya klik OK. Lihat Bapak Ibu sudah berubah. Kebetulan memang 054 ini nilai bahasa Indonesia juga yang paling tinggi, dia juga yang paling atas. Kemudian lagi ini udah berubah. Tadi bukan 048 yang di atas ini. Yang sekarang yang menjadi nomor 2 yaitu Didit Ronaldo 084 karena nilai bahasa Indonesianya yang nomor 2. Oke Bapak Ibu, itu berdasarkan nilai bahasa Indonesia. Bagaimana kalau kita urut berdasarkan nilai matematika? Juga bisa. Saya blok ini lagi Bapak Ibu. Saya blok semua data siswa. Ingat Bapak Ibu, membloknya yaitu dari nomor pendaftaran 054. Nah, Bapak Ibu, yang di atas sekarang nomor 54, yang kedua 048. Kita coba mengurutnya berdasarkan nilai matematika. Setelah saya blok tadi Bapak Ibu, saya klik menu home. Bagi yang belum tampil, kebetulan saya sudah tampil, saya klik menu home. Kemudian
di bagian kanan atas saya klik sort and filter. Kemudian saya klik custom sort. Kemudian Bapak Ibu seandainya tampil checklist seperti ini, Bapak Ibu buang saja checklistnya. Seperti itu. Kemudian nilai matematika berada pada kolom O. Maka di sini Bapak Ibu ambil kolom O. Kemudian value ini Bapak Ibu dibiarkan saja. Kemudian di order ini tetap klik ambil large to small. Artinya kita mengurutkan dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Klik. Kemudian saya klik OK nanti. Lihat perubahannya di sini Bapak Ibu. Saya klik OK. Nah, Bapak Ibu, ternyata yang nilai tertinggi matematika adalah nomor urut 121 atau namanya Liarni. Ini namanya saya buat saja ini. Nah, coba lihat Bapak Ibu. Ini nilai matematikanya yang paling tinggi, yaitu nomor pendaftaran 121. Nah, tidak lagi 054. 054 menjadi nomor 7 dia. Nah, begitulah caranya Bapak Ibu. Atau nanti Bapak Ibu juga bisa mengurutkan data berdasarkan nilai rata-rata. Yang lazim orang mengurut data berdasarkan jumlah nilai Bapak Ibu. Oke? Caranya sudah saya bahas sedemikian rupa Bapak Ibu. Sudah sedetail-detailnya saya uraikan Bapak Ibu. Jadi inilah Bapak Ibu ilmu-ilmu kecil yang bisa saya share kepada Bapak Ibu, yaitu bagaimana cara mengurut nilai ijazah siswa ketika ikut mendaftar di kegiatan PPDB di sebuah sekolah atau penerimaan peserta didik baru. Jadi mungkin 1 menit saja atau 2 menit saja ribuan data siswa bisa kita urutkan Bapak Ibu. Jadi kalau manual mungkin ada yang salah mungkin. Kalau sekolah besar itu data siswanya ada 2.000 3.000 yang mendaftar, yang diterima misalnya 500 orang. Nah, kalau manual bagaimana repotnya tuh Bapak Ibu. Tapi kalau dengan aplikasi Excel ini, dengan rumus yang saya share ini, maka Bapak Ibu hanya paling-paling 1 menit, 2 menit clear selesai kita mengurut data. Jadi 1 hari setelah PPDB selesai, pengumuman kelulusan siswa baru sudah bisa Bapak Ibu tampilkan di sekolahnya masing-masing. Oke Bapak Ibu, demikian saja ilmu kecil yang bisa saya share kepada Bapak Ibu. Semoga bermanfaat, setidaknya bisa menjadi pembanding lah bagi Bapak Ibu untuk mengurut nilai ijazah siswa di kegiatan PPDB di sekolahnya masing-masing. Oke Bapak Ibu, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.